sobat, welcome back to History Zero Nine. Jelangkung sudah dikenal luas di Indonesia karena cerita turun-temurun serta melalui debut film horor Indonesia Jelangkung pada tahun 2001, 2003, dan terakhir 2007. Jauh sebelum itu, Jelangkung sudah lebih lama dikenal masyarakat Indonesia. Belum terlalu jelas tahun berapa permainan horor ini mulai hadir di Indonesia, karena menurut catatannya, Jelangkung dulunya dimainkan oleh bangsa Cina. Jelangkung sendiri biasanya dibuat dari sebuah gayung air yang umumnya terbuat dari tempurung kelapa yang didandani pakaian dan bergagang batang kayu. Setelah melakukan beberapa ritual, maka jelangkung yang dibuat tadi bisa bergerak dan ini menandakan jika jelangkung tadi sudah kemasukan jin atau makhluk halus lainnya. Jika kamu pernah memainkan permainan mistis dan gaib ini, maka kamu tidak akan heran lagi. Namun, apa kamu tahu dari mana asal-usul permainan jelangkung ini berawal? Mari kita bahas selengkapnya. Asal penggunaan istilah Jailangkung diduga berhubungan dengan sebuah kepercayaan tradisional Tionghoa yang telah punah. Ritual ini adalah tentang adanya kekuatan dewa, poyang, dan moyang mirip istilah nenek moyang, yaitu Cai Langgong, dewa keranjang, dan Cai Lanse yang dipercaya sebagai dewa pelindung anak-anak. Permainan Cai Langgong juga bersifat ritual dan dimainkan oleh anak-anak remaja saat festival rembulan. Dalam ritual Cai Langgong, dewa poyang dan moyang dipanggil agar masuk ke sebuah boneka keranjang yang tangannya dapat bergerak. Pada ujung tangan boneka tersebut diikatkan sebuah alat tulis, biasanya kapur. Boneka tersebut juga dihiasi dengan pakaian manusia, dikalungi kunci, dan dihadapkan sebuah papan tulis, sembari menyalakan dupa. Saat boneka tersebut menjadi terasa berat, menurut mereka menjadi pertanda bahwa boneka itu telah dirasuki oleh dewa dan bergerak mengangguk sebagai penanda setuju setelah ditanyakan siap tidaknya untuk ditanyai. Jawaban-jawaban dari pertanyaan yang diajukan akan dituliskan oleh dewa yang merasuki boneka tersebut pada papan tulis yang disediakan. Ritual Cai Langgong sendiri telah punah di Tiongkok. Namun diduga ritual dan namanya kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi Jelangkung dan masih hidup karena hubungan negeri Tiongkok dan Nusantara yang telah berlangsung ribuan tahun. Berbeda dengan Cai Langgong, media yang digunakan untuk menampung dewa yang dipanggil dalam Jelangkung adalah gayung penciduk air yang diiringi dengan nyala kemenyan atau perapian. Zaman dahulu, gayung terbuat dari tempurung kelapa yang digagangi kayu. Sehingga dalam perkembangannya, permainan Jelangkung di Nusantara lebih dikenal dengan ritual pemanggilan dewa lewat boneka berkepala tempurung kelapa yang didandani pakaian. Tetap sebagai permainan anak, boneka ini akan dipegang oleh dua anak yang masih kecil dan dipandu oleh seorang pawang yang memanggil dewa dengan sebuah mantra. Jawaban dari semua pertanyaan akan dituliskan pada sehelai kertas, batu tulis, ataupun kapur. Cara memainkan jelangkung pun sebenarnya tidak mudah dan pada umumnya dilakukan oleh 3 orang, yaitu 2 orang yang memegang boneka jelangkung dan pawang yang membaca mantra. Permainan ini kebanyakan dilakukan di tempat yang diyakini angker dan biasanya di waktu senja. Seperti permainan Cai Langgong pendahuluannya, permainan ini biasanya dimainkan secara beramai-ramai pada saat terang bulan dan
Bila makhluk halus tersebut datang, makhluk tersebut akan memperkenalkan dirinya dan bercerita dengan menggunakan bantuan alat tulis. Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan sangat beraneka ragam, seperti nama makhluk tersebut, tahun berapa meninggal, dan penyebab meninggal. Bahkan sering juga tentang peruntungan masa yang akan datang dan nomor keberuntungan dalam perjudian. Dalam perkembangannya, permainan ini menjadi cukup sederhana. Dapat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan jangka dengan gambar lingkaran lengkap dengan huruf abjad yang tergambar dalam kertas. Dan dengan diiringi suatu mantra sederhana. Permainan ini juga memiliki berbagai macam versi bahasa. Kata-kata tersebut diucapkan berkali-kali. Dan setelah makhluk halus diyakini sudah masuk ke dalam boneka, maka pemain dapat bertanya apapun yang mereka mau. Pertanyaan tersebut akan dijawab dengan alat tulis yang diikat di bawah boneka tersebut. Karena sifatnya yang berupa ritual yang memanggil dan berkomunikasi dengan makhluk halus, permainan Jailangkung yang awalnya sekedar permainan kemudian berkembang munculkan mitos-mitos hantu atau kesurupan sebagai imbas untuk orang yang memainkan permainan ini. Mitos tersebut umumnya adalah bila permainan ini diakhiri tanpa melepas atau berpamitan dengan makhluk halus yang masuk ke dalam boneka, makhluk halus tersebut dapat menjadi marah dan dapat membuat masalah untuk para pemanggilnya. Dan cerita pun selesai.